Puluhan santri pondok pesantren Nailun Najah menyuguhkan tarian sufi di pelataran Masjid Al-Makmur Desa Krian, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah. Pentas tarian sufi ini menandai berakhirnya bulan Sya'ban, sekaligus menyambut datangnya bulan Ramadan 1447 Hijriah. Perpaduan busana ala Turki dengan gerakan penari memukau pengunjung dengan keindahan kekompakan mengikuti irama lagu. Tarian sufi ini melibatkan 40 santri yang terbagi dalam 4 kelompok. Pentas ini digelar sebagai simbol ekspresi kebahagiaan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tujuannya satu, sebagai penanda bahwa bulan Sya'ban hampir berakhir dan masuk bulan Ramadan. Yang kedua, kita mengajak masyarakat menghadapi atau menyambut bulan Ramadan itu dengan kebahagiaan, dengan sukacita, bukan dengan beban. Makanya kita ajak menari bareng-bareng. Pentas tarian sufi di Masjid Al-Makmur Krian, Kalinyamatan, Jepara telah menjadi tradisi tahunan setiap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tarian ini selalu mengundang perhatian warga setempat hingga tetangga desa. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Israeli authorities also expanded Operation. These developments unfolded alongside continued settlement expansion, rising of resolutions. Madam President, despite the ceasefire, Gaza is still not. We came together in the wake of October 7th and the Gaza war, and built our coalition around enlightened self-interest. Today, USF, or United for Shared Future, is the main functioning binational infrastructure at scale. The Council must ask itself, how can we speak of peace while actions that make peace impossible continue unchecked? Madam President, Indonesia remains convinced that a just and lasting peace can only be achieved through the two-state solution based on internationally agreed parameters. Indonesia will carry this message to the inaugural Board of Peace meeting tomorrow, and our engagement there will remain fully consistent with UN Charter and principles of multilateralism. And together with the Group of 8, Indonesia will continue to support efforts that strengthen the integrity of the current peace framework. Madam President, as the holy month of Ramadan begins, the Palestinian people deserve more than the pauses in violence. They deserve protection, dignity, and a future of their own. Ya, yang pertama, bagaimana kemudian posisi kita Indonesia tetap bisa sejalan dengan posisi bebas aktif. Kemudian tentu saja kehadiran Presiden di situ untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana dan seperti apa, saya rasa Presiden sudah memiliki visi, dan sudah jelas posisi kita, dan Presiden juga sudah menyatakan Indonesia tetap dalam posisi politik bebas aktif, namun tetap mendukung kemerdekaan Palestina sampai Palestina merdeka. Itu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Hal itu disampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat bertujuan untuk menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. I'm pleased to be here in Washington, D.C. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting
of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems, the conflict in Gaza and in the Palestine. Meeting that I attend, and also I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. Presiden Prabowo pun menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Indonesia membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat dari segi politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan. Ini sejak pagi hari tadi, kira istilahnya kurang lebih pukul 9 pagi teman-teman sudah memberikan kabar kepada seluruh masyarakat terkait apa yang menjadi perhatian publik. Yang saya apa saja orangnya dan sebagainya, makanya saksi sampai 18 orang, konstruksi peristiwa ditarik juga sampai ke belakang. Ini menandakan juga bagi kami tadi. Badan Narkotika Nasional ungkap temuan terkait peredaran rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika jenis baru termasuk etomidate, obat bius cair. Dari hasil temuan BNN, vape menjadi salah satu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk. Peredaran vape berisi etomidate atau obat bius sangat berbahaya karena penggunaannya sulit terdeteksi. Terkait hal itu, BNN berencana mengajukan rekomendasi pelarangan vape secara menyeluruh. Penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba itu juga sama bahayanya. Sebelumnya BNN telah memeriksa 438 sampel cairan vape dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya 23,97% diantaranya positif mengandung narkoba. Dari Jakarta, Amri Narida, Jimmy Jasin, iNews melaporkan.